Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 2 Agustus 2021, Senin dalam pekan biasa yang ke-18. Pertama-tama, izinkan saya dan seluruh kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rezeki, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Umat beriman, peristiwa penggandaan 5 buah roti dan 2 ekor ikan ini terjadi karena rasa belas kasihan Yesus. Walau kecil jumlahnya, namun mampu mengenyangkan ribuan orang yang kelaparan. Kita pun hendaknya memiliki sikap yang sama. Sekecil apapun perbuatan baik yang keluar dari rasa belas kasihan yang mendalam akan membawa dampak yang teramat besar bagi sesama. Pertanyaannya, sejauh mana kita memiliki hati yang berbelas kasih dan berempati kepada sesama? Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sadari bahwa kita hanyalah manusia biasa yang penuh salah dan dosa, serta sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita mohon ampun. Kita sesali semua salah dan dosa kita, agar layak dan pantas mendengar sapaannya yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit.
Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. 5 roti milikku. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Pernahkah kita merasa sedang menghadapi tugas yang berat, tetapi kita tidak mampu melakukannya? Atau mungkin kita merasa bahwa kemampuan kita terbatas, tetapi kita diminta untuk menyelesaikan semuanya dengan baik? Mungkin setiap dari kita pernah mengalami hal ini. Jika demikian, apa yang perlu kita lakukan? Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sungguh, ini bukan mujizat sosial, di mana ketika orang banyak mengetahui ada seorang anak kecil berbagi miliknya, lalu mereka semua ikut berbagi. Ini sungguh-sungguh mujizat yang diperbuat oleh Yesus karena belas kasih-Nya. Akan tetapi, baik juga kita melihat bagaimana manusia bekerja sama dengan kasih Tuhan itu. Seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan miliknya. Suatu pemberian yang sebenarnya tampak begitu sederhana. Suatu pemberian yang tampak begitu kecil. Namun Tuhan menerima pemberian sekecil apapun dan melipat gandakannya seturut kehendaknya. Hati Tuhan selalu tergerak oleh belas kasihan kepada umatnya. Kemurahan hati Tuhan ini dapat saja ditanggapi dengan penerimaan atau penolakan. Ketika manusia menerima kemurahan hati Tuhan, Tuhan dapat berbuat banyak. Ia menjadikan yang mustahil menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Agaknya
Kisah penggandaan roti yang dahulu dialami oleh banyak orang adalah juga kisah hidup kita masing-masing. Bentuk mujizatnya mungkin berbeda, tetapi ada kesamaan penting di dalamnya. Kesamaannya adalah kita seperti anak kecil yang menawarkan 5 roti dan 2 ekor ikan miliknya kepada Yesus. Pada saat itu, belas kasih Yesus menjadikan apa yang kurang menjadi cukup. Umat beriman, setiap kali kita tergoda untuk berkata, saya hanya memiliki sedikit saja, baiklah kita mengingat kisah Injil hari ini. Tuhan tidak meminta lebih. Ia hanya meminta kita untuk mempersembahkan apa yang kita miliki dengan tulus. Maukah kita menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, ini 5 roti milikku. Semoga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, hatimu tergerak oleh belas kasihan saat melihat orang yang sangat banyak dan menyembuhkan mereka yang sakit serta memberi mereka makan. Bangkitkanlah sikap hati kami oleh belas kasihan ketika melihat orang di sekitar kami membutuhkan pertolongan. Tidak hanya tergerak, tetapi hati kami juga bergerak untuk menolongnya. Sebab Engkaulah teladan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.